Baik, halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan bahas tentang belum optimalnya pengawasan, kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat kepadatan kapal pada kapal penumpang. Menurut kalian itu isu itu gimana sih menurut kalian? Kalau menurut aku nih, orang tuh mikirnya kejadian itu tuh jarang terjadi. Padahal sekali terjadi dampaknya bisa luar biasa. Benar, di darat aja kalau ada kebakaran bisa bikin panik, apalagi di tengah laut. Mau lari kemana? Nggak mungkin buka pintu terus loncat juga kan? Nah itu makanya orang sering bilang kebakaran di kapal itu termasuk kondisi darurat yang paling beresiko. Iya, aku jadi penasaran nih. Menurut kalian sebenarnya ini maksud dengan belum optimal pengawasan kesiapsiagaan itu apa sih? Kayaknya rumit ya. Kalau menurutku sederhana, tapi pengawasannya gimana? Pengawasan alat pemadamnya, alarm kebakarannya, awak kapal, apa masih ingat dengan prosedur keselamatan? Nah, jangan cuma alatnya ada terus selesai. Kadang kita lihat upper nempel di dinding, terus merasa, wah aman nih. Padahal kalau ternyata tekanan tabungnya udah habis, ya sama aja kayak pajangan. Betul, orang sering fokus sama ada atau enggaknya alat keselamatan. Padahal yang lebih penting itu siap dipakai atau enggak. Belum lagi kalau awak kapalnya jarang latihan kan. Misalnya tiba-tiba alarm bunyi, ada yang bingung harus kemana, ada yang lupa tugasnya apa. Nah, waktu itu yang paling berharga. Berarti intinya bukan sekedar memenuhi persyaratan kan? Betul. Keselamatan itu bukan cuma checklist. Kalau cuma dipenuhi pas mau inspeksi, ya tujuannya jadi hilang. Oke, kalau aturan yang sebenarnya sudah ada nih, kenapa menurut kalian masih ada nih kejadian kebakaran kapal? Kalau menurutku ada faktor manusia juga. Kadang muncul rasa terlalu percaya diri gitu. Ah, selama ini aman kok. Nah, justru kalimat itu yang bahaya menurutku. Iya, dalam dunia keselamatan itu ada istilah complacency, artinya merasa semuanya baik-baik aja karena belum pernah bermasalah. Akhirnya pemeriksaan jadi asal, latihan mulai dianggap formalitas, resiko itu tetap ada. Kadang masalahnya bukan di niat, tapi konsistensi. Hari ini dicek, besok dicek, minggu depan mulai lupa. Sebulan kemudian baru ingat lagi. Padahal alat keselamatan harus dipastikan siap setiap saat. Dan itu juga ada faktor komunikasi. Hasil inspeksi menemukan kekurangan, harusnya langsung ditindaklanjuti, bukan ditunda-tunda. Iya, jadi sebenarnya banyak faktornya ya, mulai dari manusia, pengawasan, pemeliharaan, sampai budaya keselamatan. Ngomong-ngomong soal kebakaran kapal nih, kita kan sempat dengar berita nih soal kebakaran KM Barcelona. Kapal penumpang KM Barcelona 5 yang berangkat dari Kepulauan Talaut ke kota Manado, Sulawesi Utara Minggu siang terbakar. 5 orang tewas akibat kebakaran ini. Kapal yang mengangkut 289 penumpang ini diduga terbakar saat perjalanan dari Pulau Talise ke kota Manado, Sulawesi Utara. Penumpang yang berada di dek kapal bagian bawah berupaya meninggalkan kapal dengan membawa sejumlah barang bawaannya dan menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Kebakaran diduga muncul dari salah satu kamar penumpang yang kemudian dengan cepat menjalar ke seluruh dek penumpang. Apa sih kira-kira yang bisa kita ambil ya dari berita itu? Yang pertama menurutku ya, kejadian itu mengingatkan kita kalau keadaan darurat bisa terjadi kapan saja. Nggak peduli kapalnya besar atau kecil, nggak peduli rutenya dekat atau jauh. Kalau aku yang paling salut tuh bagaimana proses evakuasi yang menjadi fokus utamanya. Yang paling penting, bagaimana seluruh penumpang bisa diselamatkan secepat mungkin. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa kesiapan awak kapal itu sangat menentukan. Bayangin kalau awak kapalnya panik, penumpang pasti ikut panik. Tapi kalau awak kapal tetap tenang dan memberikan arahan jelas, situasinya biasanya jauh bisa lebih terkendali. Aku langsung kepikiran satu hal. Latihan itu ternyata bukan formalitas. Karena dalam kondisi nyata, orang pasti panik. Kalau nggak pernah latihan, kemungkinan besar bingung harus mulai dari mana. Betul itu Nugi. Apalagi kalau penumpangnya banyak ya. Ada anak kecil, ada lansia, ada yang mungkin baru pertama naik kapal kali. Mereka pasti mengandalkan arahan dari awak kapal. Makanya pengawasan terhadap kesiapsiagaan itu penting karena kita berharap keadaan darurat itu tidak pernah terjadi. Tapi kalau terjadi nih, semua orang pasti sudah tahu apa yang harus dilakuin. Aku suka nih satu kalimat soal keselamatan. Keselamatan itu mahal kalau diabaikan, tapi terasa murah kalau dijaga sejak awal. Wih, tumben bijak. Catat dulu nih. Kayaknya tadi habis baca kitis di Instagram ini ya.
Ih, enggak ya, ini hasil pemikiranku sendiri ya. Hmm. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal lokasi nih. Kalau di kapal menumpang, area mana sih yang paling rawan itu terjadi kebakaran? Kalau aku langsung kepikiran ruang mesin sih. Di situ kan ada mesin utama, oli, bahan bakar, temperaturnya juga tinggi. Makanya pengawasannya juga harus ekstra. Aku setuju. Tapi jangan lupa dapur kapal juga, karena di situ ada kompor, minyak goreng, peralatan listrik. Kalau nggak diawasi, resikonya juga tinggi. Kalau kapal ro-ro, dek kendaraan juga perlu perhatian tuh. Karena kendaraan yang dibawa kan bisa aja mengalami gangguan kelistrikan atau kebocoran bahan bakar. Instalasi listrik di ruang akomodasi juga jangan dianggap sepele loh. Kadang orang mikir kebakaran pasti dari mesin, padahal korsleting listrik juga bisa menjadi pemicunya. Ya, berarti intinya bukan cuma satu lokasi kan. Hampir semua area kapal nih yang punya risiko kebakaran. Makanya pengawasan itu harus menyeluruh. Nggak bisa harus fokus satu bagian saja. Ibaratnya gini deh, kalau rumah kita bersih, tapi dapurnya berantakan, tetap aja bisa bahaya. Kapal juga sama. Semua bagian harus diperhatikan. Analoginya dapet tuh. Biasanya Bayu kalau bikin analogi suka nggak nyambung. Astaga, sekali bagus malah dibilang bisa yang nggak nyambung. Oke, oke, kita lanjut lagi nih. Dari tadi kan kita ngobrol nih soal kesiapsiagaan. Kenapa pengawasan itu penting? Sama berapa titik rawan kebakaran di kapal nih. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut kalian kapan sih risiko kebakaran itu biasanya lebih tinggi? Kalau menurutku ya, sebenarnya nggak ada jam atau hari tertentu. Kebakaran bisa terjadi kapan aja. Tapi memang ada kondisi yang resiko yang lebih tinggi sih. Setuju. Misalnya nih, saat melakukan pengisian bahan bakar, proses itu tuh harus benar-benar diawasi karena berkaitan dengan bahan yang mudah terbakar. Waktu kapal lagi perawatan juga loh. Misalnya ada pekerjaan pengelasan atau pemotongan besi. Kalau prosedurnya nggak dipatuin, percikan api bisa jadi sumber kebakaran. Saat kapal lagi penuh penumpang juga pengawasannya harus lebih ekstra. Soalnya kalau sampai ada keadaan darurat, proses evakuasinya lebih rumit dibandingkan saat penumpangnya sedikit. Jadi sebenarnya bukan cuma mikirin kalau ada api ya, tapi kita juga harus melihat nih kondisi-kondisi yang berpotensi memicu kebakaran. Iya, makanya ada istilahnya itu pencegahan. Jangan nunggu kejadian baru sibuk. Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul lagi nih di benak kita. Kalau terjadi kebakaran di kapal, siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya? Kalau jawabannya satu orang sih nggak ada ya. Iya, semuanya punya peran masing-masing. Oke, nah coba mungkin bisa dijelasin dong perannya. Pertama itu tentu perusahaan pelayaran. Mereka wajib memastikan kapal yang dioperasikan itu memenuhi standar keselamatan, mulai dari peralatan sampai kompetensi awak kapalnya. Terus ada juga nahkoda. Nahkoda itu kan pemimpin di atas kapal. Beliau yang mengambil keputusan ketika terjadi keadaan darurat dan memastikan seluruh prosedur keselamatannya dijalankan. Awak kapal juga nggak kalah penting. Mereka yang langsung menghadapi situasi di lapangan. Ada yang bertugas memadamkan api, ada yang mengarahkan penumpang, ada yang melakukan komunikasi dengan anjungan. Terus kalau dari sisi pemerintah juga ada peran Syah Bandar dan instansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan sebelum kapal berlayar juga. Tujuannya supaya kapal yang beroperasi memang dalam kondisi laik dan siap. Nah, ini yang kadang masyarakat belum tahu nih. Banyak yang mikir pengawasan cuma dilakukan pas lagi kapal berlayar kan? Padahal sebelum berlayar tuh juga ada loh proses pemeriksaan. Kalau aku sih penumpang juga punya tanggung jawab. Wah, emang apa tanggung jawabnya? Ya jangan pas safety briefing malah sibuk tidur. Padahal informasi itu penting banget kalau sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Iya, ya betul juga sih. Sekarang kita mulai, mungkin kita bikin simulasi lah ya. Misalnya kita lagi di kapal nih, terus ada alarm bunyi kebakaran. Kalian tuh kira-kira ngapain sih? Kalau aku refleks pasti kaget dulu yang pertama. Nah, itu manusiawi. Penting jangan panik dah. Nah, langkah pertama tuh pasti informasi dulu, jangan langsung lari tanpa arah. Kalau dari sisi awak kapal, alarm dibunyikan sebagai tanda keadaan darurat. Setelah itu, tim yang bertugas akan menuju lokasi untuk mengidentifikasi sumber kebakaran. Berarti nggak semua orang langsung lari ke lokasi kebakaran ya. Wah, jangan dong. Kalau semua ke sana, nanti siapa yang ngatur penumpang? Makanya setiap awak kapal udah punya tugasnya masing-masing. Ya, betul itu. Ada tim pemadam, ada tim evakuasi, ada yang bertugas memberikan informasi ke anjungan juga.
Kalau apinya masih kecil dan aman sih biasanya pakai apar ya. Iya, betul ya. Tapi jadi inget nih dulu waktu kadet tuh latihan fire drill, aku sempet bingung tuh cara cabut pin upper tuh gimana. Nah, untung itu latihan. Kalau kejadian beneran, bisa-bisa apinya udah padam sendiri karena nunggu yoga buka pintu. Ya, namanya juga belajar kan. Makanya latihan itu penting. Nah, itu dia poinnya. Fire drill bukan buat formalitas saja. Latihan dilakukan supaya gerakan kita jadi refleks. Jadi ketika benar-benar menghadapi keadaan darurat, kita nggak lagi bingung. Kalau menurut kalian, apa sih langkah antisipasi yang paling penting itu? Pemeriksaan rutin nomor satu, karena alat keselamatan harus dipastikan selalu siap digunakan. Selain itu, fire drill juga harus dilakukan secara berkala. Ya, aku tambahin ya. Setelah latihan jangan langsung selesai. Harus ada evaluasi. Misalnya, tadi proses evakuasi terlalu lama atau tadi komunikasi antar tim kurang jelas. Nah, itu yang diperbaiki. Ya, sekarang juga sudah banyak kapal yang menggunakan sistem pencatatan digital untuk inspeksi. Jadi jadwal pemeriksaan alat bisa dipantau dan tidak mudah terlewat. Berarti pengawasan sekarang itu memanfaatkan teknologi ya berarti ya? Betul sekali, karena kan tujuannya biar nggak ada celah yang membuat resiko keselamatan. Iya, betul. Kalau kita balik lagi nih ke kasus KM Barcelona nih yang kebakaran. Menurut kalian pelajaran terbesarnya tuh apa sih? Menurutku satu kata, kesiapan. Karena kita nggak pernah tahu nih keadaan darurat itu hanya kapan kan. Aku setuju itu sih. Kejadian itu mengingatkan kita bahwa sistem keselamatan harus selalu siap digunakan. Jangan baru sibuk mengecek alat ketika sudah terjadi insiden. Komunikasi ini juga penting. Informasi yang jelas dari awak kapal bisa membantu mengurangi kepanikan penumpang. Iya, makanya budaya keselamatan itu harus dibangun setiap hari, bukan hanya saat ada inspeksi atau audit aja. Iya, betul sih. Nggak kerasa lah. Obrolan kita ini udah lumayan panjang ternyata ya. Lihat dari satu isu aja tuh banyak tuh yang bisa kita bahas tuh. Mulai dari pengawasan, kesiapan awak kapal, peralatan keselamatan, sampai pentingnya latihan. Yang paling aku ingat, keselamatan itu bukan cuma tanggung jawab satu pihak. Semua ada peran. Ya, benar. Karena alat canggih apapun tetap butuh orang yang siap menggunakannya. Terus pengawasan itu bukan berarti kesalahan. Justru tujuannya itu memastikan semua berjalan sesuai prosedur agar resiko kecelakaan bisa ditekan. Iya, semoga dengan semakin baiknya pengawasan dan meningkatnya kesadaran semua pihak, transportasi laut di Indonesia menjadi semakin aman dan masyarakat juga merasa lebih percaya menggunakan kapal sebagai moda transportasi. Min. Terima kasih banyak buat Septiana, Angga, Bayu, dan Ugi yang udah ngobrol pada hari ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat nih buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau kalian punya masalah atau topik lain seputar keselamatan pelayaran, boleh banget nih dibahas episode nanti selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah, sampai Dan jumpa. Dadah.